Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Octavia dengan NIM 1915401019, tingkat 2 semester 3. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang memandikan bayi. Baiklah, sebelum saya memulai video, saya akan mempersiapkan alat dan bahan untuk memandikan bayi. Adapun alat-alat yang digunakan untuk memandikan bayi yaitu ada bak untuk memandikan bayi, kemudian ada ember untuk kain kotor, kemudian ada nirbeken, kemudian ada kapas dalam tempatnya, cotton bud, kemudian ada gunting kuku, kemudian ada baby oil, sabun bayi, kemudian ada sampo, kemudian sisir, ada sarung tangan dan sarung kaki bayi, kemudian ada alat pelindung diri, ada celemek, ada bak instrumen yang berisi handscone, kemudian ada 2 buah handuk, kemudian ada bedung bayi, kemudian ada baju bayi, ada popok bayi, kemudian tidak lupa ada perlak pengalas di bawahnya. Demikianlah alat-alat yang diperlukan untuk memandikan bayi, dan satu lagi ada waslap. EMD-nya Ibu. Kemudian Ibu sudah bisa, bayinya sudah bisa menyusui, dan sekarang udah 6 jam juga. Bayinya segera kita mandikan ya Ibu. Baik Ibu, sebelum saya mandikan saya akan persiapkan alat-alatnya dulu ya Ibu. Makasih Bu. Kemudian selanjutnya persiapkan diri dan persiapkan alat. Persiapan untuk penolong selanjutnya yaitu kita memakai celemek, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tidak lupa menggulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian lepaskan perhiasan atau gelang yang lainnya di jari. Kemudian cuci tangan, bilas dengan sabun. Menggunakan 6 langkah cuci tangan. Kemudian bilas dengan air mengalir. Setelah itu keringkan dengan handuk bersih atau handuk kering. Baiklah, setelah mencuci tangan kemudian kita memakai handscone. Kemudian setelah memakai handscone, kita pastikan bak mandi bayi terisi dengan air hangat suam-suam kuku sebanyak setengah atau 2/3 bak mandi bayi. Kemudian selanjutnya kita buka bedung bayi hingga leher dan badan bayi tetap masih diselimuti oleh bedung. Selanjutnya kita membersihkan mata, ambil kapas yang sudah dibasahi, kemudian kita mencuci mata pada bayi terlebih dahulu, pegang dengan lembut pada alis dan digerakkan dengan halus dari bagian dalam keluar secara hati-hati dan secara lembut dan halus. Kemudian kita buang di bengkok. Lagi, jika perlu dibersihkan, gunakan ketembat untuk membersihkan lubang hidung bayi. Kemudian kita inserasikan ketembat ke dalam hidung bayi untuk menarik kotoran secara lembut. Kemudian buang ke bengkok. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan telinga bayi. Telinga bagian dalam tidak perlu dibersihkan lagi, tetapi telinga bagian luar harus dibersihkan. Gunakan kapas basah. Kemudian kita menggunakan kapas basah untuk membersihkan telinga. Kemudian kita keringkan telinga. Mengeringkan telinga adalah hal yang penting, terutama di bagian belakang, lipatan belakang kepala. Selanjutnya yaitu kita membersihkan muka pada bayi.
muka harus dibasuh menggunakan waslap. Kemudian kita menggunakan waslap dengan lembut. Kemudian umumnya tidak menggunakan sabun. Kemudian muka harus dikeringkan dengan handuk yang lembut. Kita keringkan dengan handuk. Setelah itu bayi tetap dibungkus, diselimuti dengan kain bedung. Kemudian yaitu mencuci rambut pada bayi. Kita ambil waslap, kemudian ambil sampo bayi, teteskan. Kemudian kita usap dengan rata pada kepala bayi dan kulit bayi. Kemudian setelah itu ambil air, kemudian kita atau bilas dengan air bersih. Setelah itu kita keringkan kepala bayi dengan handuk yang lembut. Kemudian setelah itu kita gendong bayi dengan tangan kiri. Kita buka pakaian bayi, bedung bayi. Kita buka. Buka popok bayi, kemudian kita masukkan kain kotor semuanya di ember kain kotor yang sudah kita sediakan. Kemudian setelah itu kita gendong bayi menggunakan tangan kiri. Kemudian bawa ke bak bayi, kita usap dengan waslap yang sudah kita gosokkan dengan sabun. Kemudian setelah itu kita balikkan atau kita tengadahkan, balikkan ke punggung bayi, kita bersihkan dengan waslap. Kemudian setelah dalam bak mandi, kemudian kita bersihkan dengan badan-badan bayi dari sabun. Kemudian setelah itu kemudian kita rubah pegangan bayi, waslap diletakkan di tepi bak mandi. Kemudian itu setelah kita bilas badan bayi dengan air yang bersih, dan kita sudah bersihkan semua dari sabun, seluruh badan bayi. Kemudian kita angkat bayi, kemudian kita pindahkan ke atas handuk yang sudah kita sediakan atau handuk yang bersih kembali. Kemudian kita keringkan. Bayi menggunakan handuk yang bersih. Kemudian kita keringkan dari atas rambut sampai ke ujung kaki bayi, kita keringkan. Kemudian bersihkan, jika pada bayi wanita kita bersihkan pada labia mayora dan labia minora pada bayi wanita, dan pada laki-laki di daerah tempat skrotum atau proputium. Berikan baby oil pada bayi agar tubuh bayi tetap hangat, kecuali pada hari-hari jangan diberikan baby oil. Kemudian setelah itu angkat handuk kotor tadi yang sudah terpakai. Kemudian kita memakai baju yang sudah kita siapkan dan memakai popok bayi. Jangan mengikat popok terlalu kuat dan tidak pula terlalu lemah. Kemudian kita pakai baju bayi. Setelah memakai baju dan popok, kemudian kita sisir rambut bayi dengan lembut agar tidak terlalu sakit kepala bayi. Kemudian kita lihat jari-jari kuku dan kaki bayi. Jika terlihat panjang boleh kita potong. Kemudian setelah itu
kita pakaikan sarung tangan bayi dan kemudian kedua-duanya. Kemudian selanjutnya kita memakai sarung kaki bayi. Kemudian kita pakaikan bedung bayi. Kemudian setelah itu kita berikan bayi kepada ibunya. Kemudian kita rapikan alat-alat yang sudah kita pakai dan kita buang sampah-sampah yang medis, kita buang di sampah medis, dan non medis kita buang di sampah non medis. Kemudian pakaian-pakaian kotor atau alat-alat kotor kita buang di tempat kain kotor yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian kita buka handphone, kita buang di sampah non medis. Buka celemek, kita letakkan celemek di tempat kain kotor. Kemudian selanjutnya kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kemudian alat-alat semua dan sudah kita tinggal memantau pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sekianlah video memandikan bayi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.